Lihatlah ke sekeliling Anda. Dapatkah Anda melihat pohon-pohon dan gunung-gunung? Semua itu Allah lah yang menciptakan. Apakah Anda pernah melihat kerbau dan binatang-binatang lain? Itu juga Allah yang menciptakan. Allah menciptakan segala binatang, kecil dan besar. Lihatlah bunga-bunga yang bagus dan dengarlah burung-burung yang bersiul. Semua itu diciptakan oleh Allah yang di surga. Dialah yang benar yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Lihatlah anak-anak yang sedang bermain dan bayi yang sedang mendekur digendong ibunya. Manusia juga dijadikan oleh Allah. Sepasang manusia yang pertama bernama Adam dan Hawa, mereka baik sekali. Mereka mengasihi Allah dan Allah mengasihi mereka. Mereka merasa senang. Iblis adalah kepala dari roh-roh jahat. Kalau kamu lakukan yang aku larang, kamu akan mati. Pada suatu hari iblis mendustai manusia dan mereka melupakan Allah dan menurut iblis. Sekarang mereka bukan sahabat Allah lagi. Mereka harus mengalami sakit dan segala kesusahan. Allah memanggil mereka tetapi mereka takut. Allah benci akan dosa, akan tetapi Allah mengasihi manusia dan tidak mau manusia binasa dalam dosanya. Itulah sebabnya Allah berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa satu kali kelak ia akan menghancurkan iblis yang menjadi penghalang antara Allah dan manusia. Kemudian Allah mengajar kepada manusia bahwa dosa dapat dihilangkan oleh tebusan dengan darah. Maka Allah mengajar mereka untuk korbankan seekor domba. Domba itu melambangkan kebaikan. Artinya bahwa dosa hanya dapat ditebus oleh seorang yang baik. Tetapi tebusan dengan domba hanya tanda saja. Tebusan yang sebenarnya dilakukan oleh seorang yang benar. Akan tetapi apakah ada manusia yang benar? Memang tidak ada, sebab semua manusia keturunan Adam dan Hawa adalah berdosa. Maka bertahun-tahun kemudian Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia ini. Dia datang dalam rupa seorang manusia. Namanya ialah Yesus Kristus. Ialah manusia yang benar itu. Ia menyerahkan nyawanya karena dosa semua orang. Ia dibunuh dan dengan cara demikian ia menanggung hukuman kita. Ia adalah Allah, maka ia dapat hidup lagi. Ia lalu pulang lagi untuk tinggal bersama dengan Allah, Bapanya. Sekarang ia ada di surga. Saudara-saudaraku, banyak orang yang tidak mengetahui kabar baik ini. Mereka tidak mengetahui bahwa Yesus sudah jadi kurban karena dosa-dosa mereka. Mereka masih juga membuat kurban-kurban sendiri. Firman Allah dengan tegas mengatakan bahwa manusia yang berdosa hanya dapat diperdamaikan dengan Allah jika mau percaya kepada penebusan di dalam Yesus Kristus. Sudahkah saudara percaya? Jika belum, Tuhan menantikan keputusan saudara. Saudara, kalau Anda pergi ke pasar, Anda melihat banyak orang, bukan? Ada yang tua, ada yang muda. Mereka berasal dari berbagai suku. Ada Manado, Batak, Ambon, Jawa, Sunda, Kalimantan, dan lain-lain. Kelihatannya mereka berbeda-beda sekali. Kadang-kadang mereka memakai pakaian daerah yang bermacam-macam. Kalau Anda melihat mereka, segera Anda dapat mengetahui apakah mereka sesuku dengan Anda atau tidak. Tetapi ada sesuatu yang tidak dapat Anda lihat. Anda tidak dapat melihat hati mereka. Seseorang mungkin kelihatannya baik sekali dan banyak orang-orang lain juga menyangka bahwa ia baik. Mungkin perbuatan jahatnya dia sembunyikan, tetapi ada satu yang tidak dapat ditipunya. Ada satu yang mengenal semua orang. Ia adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Ia menjadikan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ia menjadikan manusia, oleh karena itu manusia tidak dapat menipu dia. Apabila seseorang mencuri sesuatu, ia lalu menyembunyikannya. Pikirnya, tidak ada yang melihat saya, tetapi Allah melihat dia. Kalau seorang berdusta, ia kira tidak ada yang tahu bahwa itu dusta. Tetapi Allah mengetahuinya. Allah mengetahui hati semua orang. Allah mengatakan bahwa hati manusia itu penuh dosa. Allah mengatakan bahwa kita harus menyembah Dia saja. Tetapi banyak orang menyembah ilah yang lain. Mereka berdusta dan menipu, mereka membunuh, mereka mencuri, mereka berzina, dan menyembah ilah-ilah itu. Mereka menyanyikan lagu-lagu yang tidak baik. Mereka membuat obat-obat untuk berbuat jahat dan memakai jimat-jimat serta mentera-mentera. Mereka mengutuk. Mereka marah. Kalau ada yang mati, mereka mengadakan upacara-upacara kafir. Mereka tidak menghormati orang tua dan melawan undang-undang serta pemerintah yang sah. Mereka berkelahi dan berbuat banyak kejahatan lainnya. Allah tahu segala dosa yang kita perbuat
dan ia sangat murka dan benci akan dosa-dosa itu. Orang-orang itu tahu bahwa memang Allah itu ada dan bahwa ia menciptakan segala sesuatu. Mereka tahu bahwa ia itu suci dan benci kejahatan. Meskipun begitu, mereka tidak mau datang dan percaya kepada Allah. Tahukah Anda apa yang dikatakan Allah akan diperbuatnya oleh karena kejahatan-kejahatan yang kita lakukan? Ia mengatakan mereka yang berbuat dosa akan dihukum. Kalau mereka mati akan segera dibuang ke dalam api neraka. Mereka akan ada di situ untuk selama-lamanya. Tempat itu merupakan siksaan dan penderitaan yang kekal. Hati semua orang adalah sama. Kejahatan terdapat di dalam hati semua orang dimanapun juga. Kita tidak dapat berbuat apapun untuk menghilangkan sendiri dosa-dosa dari dalam hati kita. Tetapi Allah sudah mengutus seseorang yang dapat menghapuskan dosa-dosa dari dalam hati kita. Orang ini adalah Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Ia adalah hadiah Allah kepada kita. Ia dapat menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Ia menjadi kurban yang berkenan kepada Allah. Ia telah menumpahkan darahnya untuk kita, sehingga Allah tidak menuntut hukuman atas dosa kita lagi. Hanya darah Yesus dapat menyucikan kita dari dosa hingga bersih. Ia dapat memperbaharui hati kita dan memberikan sifat-sifat yang baik. Dengan demikian maka Anda akan terlepas dari murka Allah. Hanya Yesus Kristus saja yang akan dapat menyelamatkan Anda. Mintalah Dia menyucikan hatimu. Tinggalkanlah segala jalan-jalanmu yang jahat, dan ikutlah Dia dengan sepenuh hati. Ikut Yesus saja, tidak ada yang lain yang dapat menolong Anda. Adakah sungguh kesukaan itu yang diberi oleh Tuhan, yang diberi oleh segala sesuatu yang dapat memberi kesukaan abadi di dalam hati? Kalau ini bukan sumbernya daripada Tuhan, sukar untuk manusia memiliki di dalam hidupnya. Maukah senang, sungguh senang, sambut Yesus di hatimu. Maukah senang, sungguh senang, sambut Yesus di hatimu. Dosa dihapuskan, malam berubah terang, hidup dijadikannya baru. Maukah senang, sungguh senang, sambut Yesus di hatimu. Dosa dihapuskan, malam berubah terang, hidup dijadikannya baru. Kalau kita hanya sambut akan Dia, kesukaan yang abadi boleh menjadi milik kita. Maukah senang, sungguh senang, sambut Yesus di hatimu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dunia tak dapat memberi damai, dunia penuh kesusahan, tapi dalam cintanya Yesus ada senang damai selamanya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Pernahkah Anda dengar tentang apa yang disebut inferiority complex atau rasa rendah diri?
manusia mempunyai suatu rasa rendah diri di hadapan Allah. Kesadaran akan dosa menyebabkan perasaan itu. Di dalam ilmu jiwa kita tahu bermacam-macam cara untuk dilepaskan daripada rasa rendah diri itu. Demikian pula dengan hal rasa rendah diri terhadap Allah. Manusia coba dengan beraneka ragam cara untuk melepaskan diri daripadanya. Kesadaran akan dosa merupakan suatu beban yang berat yang menekan semakin hari makin menjadi. Pernah seorang terpelajar berkata kepada saya, "Semakin saya bertambah umur, semakin bertambah juga beban dosaku." Itu benar. Maka berusahalah manusia dengan kesalehan, berbakti, berbuat baik, memberi sedekah, berpuasa, untuk melepaskan diri dari rasa rendah diri itu. Dan rupa-rupanya, ia berhasil. Sering kita merasa agak lega, seperti seorang yang telah membayar hutang, tetapi kemudian berdosa lagi, berusaha lagi. Sehingga akhirnya ia sadari bahwa ia tidak dapat terlepas daripada sifatnya, daripada keadaannya sebagai orang berdosa. Dosa itu ada di dalam dia. Hatinya sendiri adalah sumber dosa itu. Rasa rendah diri di hadapan Allah itu memang beralasan, sebab manusia memang rendah dan najis dan tiada layak di mata Allah. Sehingga apapun juga kita usahakan, kita tidak akan dapat mengubahkan keadaan kita. Tetapi Allah di dalam kasih-Nya telah menyediakan satu jalan keluar bagi manusia. Di dalam Yesus Kristus, Allah sediakan jalan itu. Tuhan Yesus berkata, "Aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tiada sampai kepada Bapa kecuali dengan Aku." Kita baca di dalam Alkitab, maka Ialah yang sudah melepaskan kita daripada kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak yang dikasihinya itu. Oleh Dia itu kita mendapat penebusan, yaitu keampunan segala dosa. Yesus Kristus mengangkat kita dari dalam kenajisan atau kerendahan itu kepada Allah. Di dalam firman yang baru kita dengar, kita peroleh 3 perkara, yaitu ke-1, kelepasan daripada kuasa gelap, artinya kita disucikan. Kedua, dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus yang mulia dan kekal, dengan hak bersekutu dengan Allah sebagai anak dengan Bapa. Dan ketiga, penebusan dan keampunan. Itu berarti bahwa Allah tidak menuntut kita lagi. Bagaimanakah caranya untuk memperoleh itu? Tuhan Yesus berkata, "Aku inilah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya akan Daku, tiadalah akan mati selama-lamanya." Percaya kepada Yesus Kristus. Rasa rendah diri adalah suatu keadaan psikologis. Percaya adalah suatu tindakan psikologis juga. Artinya, percaya tak dapat dipaksa. Percaya datang atas inisiatif atau atas kehendak sendiri. Tindakan itu adalah suatu tindakan penyerahan. Suatu tindakan yang membawa selamat. Sama seperti seorang pasien yang sakit menyerahkan diri kepada dokter. Demikianlah percaya, demikianlah iman. Suatu tindakan penyerahan yang membawa hidup. Hidup dengan Allah, yaitu Bapa yang Maha Kasih. Dari dalam keadaan yang rendah, diangkat ke dalam keadaan yang mulia, bersama dengan Allah, oleh karena Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, jalan itu Tuhan sudah sediakan. Apakah sebabnya saudara masih mau menderita di bawah inferiority complex itu? Apakah sebabnya saudara masih menderita di bawah rasa rendah diri di hadapan Allah itu? Tuhan Allah tidak menghendakinya. Tuhan Allah menghendaki supaya saudara mengenal diri sebagai anak Allah. Dan saudara dapat menjadi anak Allah dalam Yesus Kristus. Apakah lagi yang saudara nantikan? Bertindaklah sekarang, percayalah kepada Dia.
Bahagia hari ketika ku dapatkan Tuhan Yesus. Ku sebut di mana-mana Tuhan ku juru penebus. Oh hari bahagia, Yesus menghapus dosaku. Aku diajar berdoa, tetap gembira hatiku. Oh hari bahagia, Yesus menghapus dosaku. Bahagia hari ketika ku dapatkan Tuhan Yesus. Ku sebut di mana-mana Tuhan ku juru penebus. Oh hari bahagia, Yesus menghapus dosaku. Aku diajar berdoa, tetap gembira hatiku. Oh hari bahagia, Yesus menghapus dosaku. Hidupku telah ku serahkan seluruh kepada Tuhan. Aku penuhi panggilan dengan sangat kegirangan. Oh hari bahagia, Yesus menghapus dosaku. Aku diajar berdoa, tetap gembira hatiku. Oh hari bahagia, Yesus menghapus dosaku. Sudah sentosa hati bergantung padamu Tuhan. Tiada ku bimbang lagi, tinggal dalam kegirangan. Oh hari bahagia, Yesus menghapus dosaku. Aku diajar berdoa, tetap gembira hatiku. Oh hari bahagia, Yesus menghapus dosaku. Adakah saudara mempunyai hari yang berbahagia? Banyak orang mempunyai hari berbahagia. Pada hari ulang tahun kita berbahagia. Kalau kita bertemu dengan kekasih, kita berbahagia. Kalau kita nikah, kita berbahagia. Tetapi ada satu kebahagiaan yang besar yang disaksikan oleh semua orang percaya, yaitu hari bahagia waktu Tuhan Yesus mengangkut segala dosaku dan Tuhan Yesus memberikan hidup baru kepadaku dan menyelamatkan jiwaku. Selamat bertemu saudara. Mungkin saudara sudah sering dengar tentang Tuhan Yesus, bahwa ia telah melakukan banyak mujizat selama dia ada di dunia ini. Baiklah kita dengar tentang salah satu mujizat yang telah ia lakukan. Pada suatu hari, ada satu orang buta yang duduk
dekat satu kota yang bernama Yeriko. Orang buta ini sudah sering mendengar tentang Tuhan Yesus. Waktu dia dengar bahwa Yesus lewat, dia memanggil nama Yesus. Mungkin saudara sudah pernah dengar tentang dia. Kalau saudara memanggil akan namanya, setiap orang yang dengar tentang Yesus dan memanggil nama dia, Tuhan Yesus akan berhenti dan mendengar apa yang saudara minta daripadanya, apa yang dia mau berikan kepada saudara. Orang buta ini memanggil nama Yesus. Lalu Yesus datang kepadanya dan berkata, "Apakah yang kau suka aku berbuat?" Lalu ia hanya berkata, "Tuhan, berilah supaya aku melihat." Yesus bertanya, "Apa yang kau suka aku berbuat?" Setelah ia dengar tentang Yesus, sekarang dia mendengar suara Yesus sendiri. Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah juru selamat bagi saudara pribadi, maka saudara akan mendengar Yesus punya suara pada hati saudara sambil mendengar percakapan kita ini. Apakah yang Yesus lakukan kepada orang buta ini? Pada ketika itu juga Tuhan Yesus berkata, "Melihatlah engkau." Lalu orang buta ini melihat dia. Setelah dia melihat Yesus, dia mengikut Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Yesus, akan melihat Tuhan Yesus di dalam hidup masing-masing. Segala sesuatu yang saudara kerjakan dan segala sesuatu yang saudara alami dalam hidup ini, saudara akan melihat anugerah dan rahmat Tuhan Yesus dalam saudara punya hidup. Dan itu akan membuat saudara akan mengikut dia dalam kasih dan sukacita. Orang buta ini adalah buta jasmani. Dia tidak dapat melihat apa-apapun. Kebutaan adalah satu kecelakaan bagi manusia. Itu sebabnya di dunia ini ada banyak usaha untuk menyembuhkan orang buta. Tuhan juga menganggap kebutaan suatu hal yang sangat membawa hal yang tidak senang bagi orang-orang yang buta itu. Sebab orang itu tidak lengkap dan tidak dapat melihat segala sesuatu yang Tuhan sudah jadikan. Lebih-lebih lagi kalau orang buta rohani. Buta rohani berarti berjalan dalam gelap, berjalan dalam dosa, dan tidak dapat melihat kebenaran Allah. Tetapi Yesus berkata, "Aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya akan Aku, akan hidup di dalam terang. Siapa yang mengikut Yesus akan hidup dalam terang terus-menerus." Maka dengan ini, kami mengajak saudara untuk percaya kepadanya juga dan berjalan dalam terang. Dan dengan demikian saudara akan melihat kebenaran Allah dan hidup di dalam kesenangan dalam persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena Yesus Kristus sudah membuka jalan, membawa saudara kepada Allah Bapa dengan pengorbanannya pada kayu salib.
Tuhan Yesus mempunyai banyak kawan-kawan. Antara lain, ada satu keluarga yang terdiri dari 3 bersaudara, yaitu Maria dan Marta, 2 wanita, dan saudara laki-lakinya yang bernama Lazarus. Mereka adalah teman baik dari Tuhan Yesus. Pada suatu hari Tuhan Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus sudah meninggal dunia. Waktu Yesus datang ke tempat kediaman Lazarus, orang sudah berkumpul sebab Lazarus sudah dikuburkan selama beberapa hari. Kemudian Yesus berkata-kata kepada saudara perempuan itu, kepada Marta, bahwa aku inilah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya akan Daku tidak akan mati selama-lamanya. Tuhan Yesus memberitahukan kepada Marta bahwa kematian dikalahkan oleh Dia. Yesus sendiri pada suatu ketika dibunuh oleh musuh-musuhnya. Ia mati di kayu salib, lalu Dia dikuburkan. Akan tetapi pada hari yang ketiga, Ia sendiri bangkit. Bangkit dari kubur, bangkit dari maut. Dan Ia naik ke surga. Dan Dia berjanji bahwa semua orang yang mati akan dibangkitkan oleh Dia. Untuk membuktikan hal itu, Yesus pergi ke kubur Lazarus, lalu Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur, keluar dari kematian, masuk ke dalam hidup, yaitu hidup yang senang bersama dengan Yesus. Dan memang, waktu kubur dibuka, Lazarus keluar, dan dia hidup dengan sukacita bersama dengan saudara-saudaranya dan bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimanakah dengan saudara? Alkitab berkata bahwa manusia mati di dalam dosa. Saudara sendiri mengakui dan mengetahui bahwa saudara berbuat dosa. Mengapa? Oleh karena memang itu adalah sifat saudara dan saya. Itu adalah sifat manusia, yaitu berbuat dosa. Keadaan kita adalah mati di dalam dosa. Tetapi Tuhan Yesus berkuasa untuk memberikan satu hidup yang baru kepada kita. Saudara merasa itu tidak mungkin? Memang tidak mungkin untuk memanggil orang keluar dari kubur. Tetapi Alkitab menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah memanggil Lazarus keluar dari kubur. Maka oleh karena itu juga adalah mungkin sekarang bagi saudara dan saya untuk keluar dari kematian rohani itu, masuk ke dalam hidup rohani yang penuh, satu hidup rohani yang sempurna dan sentosa. Hanya satu hal yang harus kita lakukan. Kalau Yesus memanggil, marilah, kita harus mengikut Dia. Maka Dia memberikan kita satu hidup yang baru. Adakah saudara sekarang dengar suara Yesus? Sambil saudara mendengarkan perkataan kami ini, saudara mendengar sebenarnya suara Tuhan Yesus yang memanggil dalam hati saudara. Marilah, maka aku memberikan kepadamu hidup yang kekal. Maukah saudara mengikut Yesus sekarang? Apa engkau sedia tempat bagi juru selamatmu yang ketuk dan minta masuk? Maukah sambut Tuhanmu? Tempat untuk Raja damai sekarang turut perintahnya. Bukalah pintu hatimu.